Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbagi menjadi 4, apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini benar-benar mau meninggalkan harta seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah menjadi suram. Alasan dia bisa secara akurat mengatakan lokasi Xiao Yan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam 4 gulungan itu. Itu tidak terduga bahwa ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia melongo ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, sepertinya keempat 3.000 petir ilusi tubuh itu akan jatuh ke tangan orang lain. Dengan demikian, akan ada beberapa masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, ia juga sangat tertarik pada metode Qi yang misterius yang dilatih Xiao Yan, yang bisa menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya sedikit berkedip. Dia berbicara dengan suara lantang, "Wush, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menyingkirkan aku dengan trik sederhana seperti itu, sepertinya kamu telah benar-benar meremehkan kepala ini." Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel yang tidak biasa yang menakjubkan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya keras saat dia dengan dingin berteriak, 3.000 petir ilusi tubuh muncul. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Terjadi gejolak aneh, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun kalah dengan Fei Tian yang sebenarnya, itu juga seorang elit Douzong yang jauh melebihi kekuatan dari 4 sesepuh besar dari Paviliun Utara Petir Angin. Sayangnya, 3.000 petir ilusi tubuh aku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari seberapa liciknya orang itu, dia akan mengalami kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia agak diperintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan itu. Tidak perlu bagi kamu untuk melawan langsung terhadap mereka. Yang perlu kamu lakukan adalah menunda mereka." Bersantai, avatar Fei Tian tersenyum samar. Ekspresinya persis sama dengan tubuh yang sebenarnya. Selain itu, mata perak putihnya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lainnya. Tampaknya 3.000 ilusi petir tubuh ini memiliki beberapa kedalaman untuk itu. Itu memang layak keterampilan Do misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas di atas. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang gemetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Xiao yang melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya memancarkan bang dan berubah menjadi apa-apa. Sinar cahaya menerobos langit yang benar-benar jernih sementara suara guntur samar-samar keluar dari sana. Fei Tian berangsur-angsur menghilang. Sangat mungkin bahwa dia telah pergi untuk mengejar 4 gulungan. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakangnya saat dia terbang dengan sekuat tenaga.
Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk mengesampingkan hal-hal itu, untunglah dia sudah mengingat semua isinya dalam pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kami telah membuatnya terguncang, hati-hati. Kata-kata Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin salju putih dan dengan kasar menghantam ruang kosong. Blar, ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar-samar berlama-lama di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yang juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah mengharapkan orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tanganku. Mata Fei Tian dingin sekali. Dia menatap Xiao Yan sambil perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Tampaknya kamu benar-benar tidak ingin gulungan 3000 petir ilusi tubuh. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumnya mengandung sedikit cemoohan saat dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari apa yang dia sebelumnya. Saat ini dia paling banyak 6 bintang Dozong. Semangat Tianhuo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran melewati hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 petir ilusi tubuh. Dia hanyalah avatar dari Fei Tian. Sepertinya kamu benar-benar memiliki pemahaman tentang 3000 petir ilusi tubuh. Fei Tian tertawa. Bunuh dia. Dia menunda waktu. Tubuh yang sebenarnya Fei Tian pasti telah pergi untuk mengejar gulungan itu. Setelah tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika Tianhuo Zunze di samping bergegas keluar dengan suara whoosh. Kekuatan keagungan rohani melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa ketika melihat Tianhuo Zunze bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga keluar. Akhirnya, dia bertabrakan dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan suara gemuruh yang keras dengan segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur saat melihat dua orang terlibat dalam pertarungan kejam. Tatapannya menatap tajam pada lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tianhuo Zunze mirip dengan tubuh Fei Tian yang sebenarnya, avatar ini jelas tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, setelah pertukaran selusin singkat, avatar Fei Tian telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini menjadi kasusnya, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, sepertinya hanya butuh waktu beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini. Sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Tuan Old Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kami. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang bergelombang tanpa ampun membakarnya sendiri di belakang avatar Fei Tian dengan cara yang seperti kilat. Blar, suara teredam rendah muncul dan petir dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian.
Cahaya petir meredup, mengungkapkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiaoyan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang telah merembes keluar dari cahaya redup petir adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas berfluktuasi kekuatan spiritual. Avatar ini pengelompokan dari rohnya. Pikiran ini muncul dalam hati Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan berteriak, "Tuan Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan berjuang." Tian Huo Zunze terkejut setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan bergabungnya Tian Huo Zunze, aura Xiaoyan tampak seperti gunung yang telah naik dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan api hati yang jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi sepasang ular api besar yang berputar dan melesat keluar. Api hati yang jatuh. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api hati yang jatuh bisa membakar dan melukai semangat. Itu dikenal sebagai musuh bebuyutan. Kamu ingin melarikan diri? Xiaoyan hanya tertawa melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiaoyan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan dari api piton melambung tinggi. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Blar. Api piton bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan cahaya petir yang menutupi tubuhnya langsung menghilang. Sebelum dia bisa mundur, api piton yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi dengan kejam bertabrakan dengannya. Setelah kehilangan perlindungan cahaya petir, avatar Fei Tian berakhir bertabrakan langsung dengan api hati yang jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan menyedihkan dan avatar dengan cepat menjadi lebih pucat. Blar, blar, blar. Tangan Xiaoyan menari. Dia tidak menyerah kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia turun. Beberapa ular piton api, terbentuk dari api hati yang jatuh, ditembak keluar dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika api piton terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiaoyan juga lenyap dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiaoyan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, "Sudah berakhir." Suara Xiaoyan terdengar seperti tinjunya, yang terbungkus dalam api hati yang jatuh yang padat, dengan kasar menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. "Bajingan kecil, kamu tidak akan dapat melarikan diri." Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah memanggang dari api hati yang jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiaoyan tanpa ekspresi. Tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiaoyan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik-titik cahaya yang tersebar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat melesat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke arah tangan Xiaoyan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiaoyan ketika itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangannya dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir dalam pikiran Xiaoyan, yang sulit untuk diuraikan, segera memancarkan cahaya secara intens. Sesaat kemudian, cahaya melemah dan metode latihan yang lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiaoyan sedikit membosankan saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang muncul.
Jantungnya tiba-tiba berdebar. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja telah mendapatkan kunci untuk membuka 3000 petir ilusi tubuh dari avatar Fei Tian. Teman lama, hahaha, terima kasih atas hadiah kamu. Aku akan membalas kebaikan kamu ini di masa depan. Xiaoyan merasa bosan sesaat sebelum dia tertawa tak terkendali di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang berdesir sedikit beberapa menit setelah Xiaoyan menghilang. Fei Tian yang tampak garang perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiaoyan. Segera, raungan marahnya bergemuruh di atas hutan gunung. Anak nakal, aku akan mengambil hidup kamu pada saat kita bertemu. Sosok manusia, yang disembunyikan di bawah ranting pohon yang lebat di dalam hutan lebat, mengungkapkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang megah. Meskipun Xiaoyan telah melarikan diri dari area Fei Tian bisa merasakannya, dia jelas tahu betapa menakutkannya kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, ia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tian Huo Zunze dan dengan sempurna menyembunyikan auranya. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiaoyan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh daun hijau yang subur ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksi dia meskipun kekuatannya yang besar. Penantian sepi seperti itu berlanjut selama beberapa menit ketika langit yang jauh tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak garang muncul. Tatapannya yang tebal perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan suara marah. Dengan gelombang keras lengannya, pilar Doki yang megah menembak keluar dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, pandangannya dengan ganas berubah ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiaoyan tidak bergerak bahkan sedikit sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Dousong. Persepsinya begitu tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan mengingatkannya. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiaoyan masih mempertahankan posisinya sepenuhnya setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiaoyan dengan lembut melompat turun dari dahan pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya di sekelilingnya ketika dia mendarat. Baru kemudian dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiaoyan melewati hutan untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari sihir hewan yang dia temui sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiaoyan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menyeret melalui hutan, puncak gunung akhirnya muncul di depannya. Xiaoyan dengan lincah melompat ke puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, sepertinya telah melepaskan beban yang besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan cara yang sepertinya menunjukkan bahwa dia telah pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar menyebabkan pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin adalah pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiaoyan sejak ia tiba di dataran tengah. Jika dia tidak secara meyakinkan mengesampingkan gulungan itu, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiaoyan menggunakan api teratai surgawi,
dia akan memiliki waktu yang sulit mengalahkan 8 bintang Dozong. Namun, pembantaian api teratai adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan mengurasnya. Setelah itu ditampilkan, Xiaoyan akan memasuki keadaan terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali jika sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiaoyan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiaoyan dibatasi hanya untuk satu api teratai surgawi karena jumlah api pengubah kehidupan yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Dia juga belum menyempurnakan api pengubah kehidupan baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya aku perlu mencari peluang untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Sedikit api pengubah kehidupan itu benar-benar tidak memadai. Xiaoyan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas panjang dan memanggil Earth Demon Wayang dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkan untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari dengan saksama metode latihan 3000 petir ilusi, yang telah mengubah bentuknya di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Feitian, kata-kata petir yang mendalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiao yang telah terurai. Mengganti kekacauan campur aduk adalah metode latihan lengkap yang bisa digunakan Xiaoyan. Waktu cepat berlalu sementara hati Xiaoyan perlahan-lahan tenggelam ke dalam metode latihan tubuh ilusi 3000 petir. Tampaknya seolah-olah hanya sesaat yang berlalu. Namun, langit malam di dunia luar sudah berubah menjadi sangat gelap. Dalam kegelapan, Xiaoyan, yang tidak tidur selama 1 malam penuh, akhirnya meregangkan tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh ilusi 3000 petir-petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah persyaratan keras dari kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam paviliun petir angin yang berhasil mempraktikkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana bisa orang biasa mencapai seperti persyaratan kekuatan spiritual yang keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatar juga cukup sulit. Awalnya, Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengan itu. Hanya dengan membaca tubuh ilusi 3000 petir, Xiaoyan memahami bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai tingkat tertinggi dari gerakan 3000 petir. Selain itu, bahkan jika berhasil menciptakannya, avatar ini juga dibagi menjadi 3 kategori, tingkat entry, tingkat menengah, dan tingkat penguasaan. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Memasuki level avatar paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh yang sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh yang sebenarnya sementara tingkat penguasaan akan berarti avatar memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh yang sebenarnya. Sepertinya Feitian 3000 petir ilusi tubuh saat itu seharusnya berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika aku memiliki bantuan dari api surgawi hati jatuh, itu tidak akan mungkin bagi aku untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Namun, tubuh ilusi 3000 petir suara ini memang memiliki area di mana ia melampaui orang lain. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa macam apa yang bisa menciptakan teknik Dou yang misterius. Xiaoyan berdiri. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Segera, matanya terkoagulasi dan tubuhnya ditembak. Beberapa bayangan setelahnya segera muncul di belakang Xiaoyan setelah tubuhnya ditembak. Jejaknya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya.
hanya untuk melihat bayangan yang berangsur-angsur menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk bentuk dan meninggalkan rohnya di dalam sosok. Xiaoyan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah maju. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter dengan cara yang seperti kilat. 4 gambar tersisa tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan itu dengan cepat berserakan. Namun, tingkat afterimage terakhir menghilang jauh lebih lambat. Namun, itu tetap hanya sekitar 20 detik atau lebih sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat sedikit dari interior afterimage ini. Aku harus meninggalkan utas kekuatan spiritual di dalam gambar setelah momen itu muncul. Hanya setelah itu akan mungkin untuk membentuk bayangan setelahnya. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan setelah waktu? Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam. Xiaoyan berpikir pahit untuk sementara dan hanya bisa menghela nafas setelah usahanya sia-sia. Pelatihan tubuh ilusi 3000 petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia percaya pada dirinya sendiri. Terlepas dari betapa sulitnya untuk mempraktekkan gerakan 3000 petir ini, ia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu dengan lelaki tua Feitian pada waktu berikutnya, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan memuntahkan darah dalam kemarahan setelah dia menciptakan avatar. Xiaoyan diam-diam tertawa. Ketegaran telah diaduk di Xiaoyan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menahan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 100 kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir habis sejumlah besar doki, Xiaoyan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari skill tersebut. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak yang terkadang dilepaskan dalam gelap hutan, muncul seperti hantu api. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Kalau tidak, siapapun yang melihat adegan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiaoyan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Baru ketika matahari pagi menerobos kegelapan, berhamburan di atas tanah, apakah dia akhirnya berhenti untuk menarik napas. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun ia gagal menggagumkan avatar setelah malam pelatihan pahit, ia menjadi terbiasa dengan kontrolnya terhadap gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan berlebihan dari doki. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiaoyan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih ada sekitar 1 bulan atau lebih hingga gelombang energi di pegunungan mata surga. Aku akan berjalan melewati pegunungan ini selama periode waktu ini. Aku harus dapat mencapai sana terlebih dahulu. Xiaoyan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup sejumlah binatang ajaib tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan binatang ajaib yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib roh kerajaan Jiama dalam segala hal. Xiaoyan berencana untuk terlibat dalam regimen pelatihan pahit selama periode waktu ini.
Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir-petir dan mencoba untuk cepat menggelincirkan avatar sesegera mungkin. Selain itu, pertempuran hidup dan mati dengan binatang ajaib akan memiliki dampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum setelah membuat pikirannya dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali bagaimana dia meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih saat itu. Pada saat itu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi doze. Namun, doze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai tingkat 9 bintang Do Huang. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiaoyan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak teriakan sihir binatang yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke arah langit. Dengan satu ayunan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerang ke pegunungan yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Hahaha. Tawa jelas yang tersisa di langit mewakili awal dari pelatihan pahit Xiaoyan di hutan. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.